Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Saya mau ke Pak Yance. Pak Yance, tadi kita banyak menyebutkan status negarawan. Nah, ini mungkin saya mau menyegarkan kembali ingatan kita begitu. Kenapa sebenarnya MK pada dasarnya harus diisi negarawan? Mungkin Anda bisa jelaskan. Ya, satu-satunya jabatan publik ya yang harus diisi oleh negarawan yang menguasai konstitusi kan MK. Karena memang dia akan mengadili perkara-perkara yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, baik itu terkait dengan hubungan antar lembaga negara, termasuk dalam proses legislasi, tapi juga termasuk hubungan antara negara dengan rakyatnya juga. Ya. Karena nasib rakyat atas putusan MK yang berlaku umum itu sangat penting sekali. Oleh karena itu perlu orang-orang yang tidak saja negarawan, tapi juga adalah orang yang berintegritas, tidak melakukan perbuatan tercela, adil ya, itu syaratnya ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar, termasuk juga negarawan yang menguasai konstitusi. Oleh karena itu kita butuh yang manusia yang paling baik kira-kira menduduki posisi sebagai hakim konstitusi gitu. Tapi sebenarnya tidak serta-merta kan ya Pak ya, bahwa politisi ini tidak punya kapabilitas begitu. Karena kita tahu betul ada 7, Pak Hamdan salah satunya sebenarnya yang punya background politik, Prof. Gayus juga punya background politik di waktu itu Hakim Mahkamah Agung ya Prof ya. Itu masuk menyeberang menjadi hakim begitu ya. Berarti latar belakang politik itu bukan jadi momok sebenarnya ya. Ya, tapi kalau kita lihat fakta empiris di MK, hanya hakim yang latar belakang politisi itulah yang dijerat KPK. Gitu. Oke, ini kita jadi pertimbangan ya, sebenarnya dibaca ya, sebaliknya gitu. Jadi mesti dibaca juga sebaliknya dari sejarah MK yang lebih dari 20 tahun, hanya hakim dengan latar belakang politisi yang dijerat oleh KPK ketika KPK sedang sangat baik performnya. Gitu. Oke, Pak Hamdan mungkin boleh tadi yang Anda sampaikan ya soal betapa butuhnya MK ini diisi oleh negarawan-negarawan. Tadi Pak Yance menyebutkan ya ini harus diisi negarawan, ini mengatur kebutuhan dasar antara hubungan dasar antara lembaga ke lembaga, masyarakat dan sebenarnya lembaga. Begini ya, jadi kalau saya melihat memang tidak bisa juga MK itu diisi sepenuhnya oleh akademisi. Mengapa demikian Pak? Ya, karena MK itu kan dinamis ya. Jadi ini pengalaman saya nih, ya. Tidak bisa juga hanya orang mantan hakim. Ada orang-orang yang berpikir, karena begini, cara berpikir politik itu sangat berbeda dengan cara berpikir akademisi dan hakim. Nah inilah perimbangannya sebenarnya, inilah perimbangan. Karena dia tidak bisa juga memonopoli begitu. Ya. Ini pengalaman saya. Misalnya Pak Jimli akademisi, tapi kita tahu Pak Jimli itu politiknya walaupun bukan partai politik ya, tapi berpikir politiknya itu cukup. Beliau memiliki nalar politik. Nalar politik yang sangat luar biasa. Tapi kan dikontrol oleh integritasnya. Oke. Di integritasnya itulah yang mengontrol. Jadi memang ini kalau dalam putusan-putusan itulah hangatnya perdebatan di MK. Itu hangat sekali itu pendekatan antara politik, misalnya pemilu. Pemilu itu yang tahu persis itu adalah orang yang pernah ikut pemilu gitu loh. Yang tahu persis. Orang akademisi ya, walaupun ada juga yang tahu, tapi yang paling tahu dan merasakan itu orang politik. Jadi cara pandang seperti ini itulah jadi perdebatan di sana, sehingga mana yang putusan 9 orang itulah yang akhirnya memutuskan. Walaupun mungkin dia pada akhirnya tidak setuju dengan dissenting opinion atau concurring opinion, itu kan mekanisme. Jadi yang paling penting bagi saya adalah integritas di sana menjadi sangat penting, dan memang pengetahuannya yang sangat luas mengenai konstitusi dan ketatanegaraan. Jadi itu saya kira yang paling pokok. Walaupun mungkin memang penting juga pada akhirnya ke depan dengan melihat proses ini ada batasan lah ya. Janganlah dengan cepat beralih begitu sehingga ini kemana-mana jadinya. Prof. Gayus, ini kan kalau kita bicara soal usulan Pak Adis, karena yang terbaru adalah Pak Adis begitu ya. Sebelumnya kan DPR juga sudah ketok palu sebenarnya dengan nama Inocencio Samsul. Kemudian sudah diketok juga di rapat paripurna, kemudian melakukan fit and proper test lagi. Anda kan sudah punya pengalaman juga di Komisi 3. Harusnya kan sebenarnya diketok di rapat paripurna. Apakah Anda menilai secara proses selain kurang transparan ini juga cacat secara aturan di DPR atau seperti apa? Ya sebenarnya
dari berapa yang dicuatkan yang saya tidak ikut in charge langsung, tapi jelas transparansi itu betul, itu diperlukan. Meskipun Akibat transparansinya bicara soal siaran langsung disiarkan begitu ya di YouTube ya. ya logika kita kan bisa menghitung itu. Kenapa kok dibuat lagi, kenapa diketok palu. Nah ini semua bisa diselesaikan, harus diselesaikan. Tapi tidak cukup MK-MK. Apakah contoh bahwa yang melakukan pelanggaran korupsi katakan saja, hanya dari politik, 90 itu apa, putusan 90 itu siapa yang mutus? Nah, itu kan juga bukan dari politisi. Ya. Bahkan dari tempat Tapi saya. keluarga dari politisi, Pak. Ini artinya, oh beda ya, beda kalau langsung polisi kan dari Ya, ya. pemikirannya, idenya atau ininya. Jadi nggak benar itu kalau semua dari kebanyakan dari politisi. Oke. Atau tidak tahu. Lalu bagi saya, bagaimana solusi penyelesaian kasus ini yang banyak anehnya? Tentu harus ada satu lembaga yang dibentuk. Ya kalau tidak bisa oleh yang lain ya presiden bertanggung jawab untuk bentuk tim untuk menyelesaikan ini. Oke. Tapi harapan saya mahkamah etik kalau belum saatnya dan masih tentu ini berproses, saya ide agar diselesaikan dengan satu lembaga independen yang ditunjuk oleh presiden sebagai kepala negara. Oke, saya mau beralih ke Pak Yance. Pak Yance, ini kan sebenarnya tadi sebenarnya Pak Hamdan sudah sempat menyinggung bahwa ada ucapan dari sebenarnya ex Ketua Komisi 3 Pak Bambang Pacul dari fraksi PDI Perjuangan menyebutkan pada saat itu mengomentari soal kasus Aswanto. Aswanto dicabut karena banyak menggagalkan produk DPR. Tadi kita sudah banyak bicara panjang lebar begitu ya soal bagaimana seharusnya lembaga-lembaga pengusul ini ya hanya jadi jembatan penghantar. Bagaimana sebenarnya tanggapan Anda? Ada beberapa poin yang harus kita rangkum begitu ya. Perihal independensi hakim, tadi Mahkamah Etik, kemudian ada aturan tambahan kriteria. Tapi secara garis besar, bagaimana sebenarnya aturan yang Anda dan teman-teman KALS ini harapkan dibentuk, tapi tanpa membatasi dinamika yang terjadi di masing-masing lembaga pengusul? Oke, pertama kalau dalam konteks Pak Adis ya, kita melihat ada banyak sekali kejanggalan. Baik dari sisi norma hukum maupun dari persoalan etik. Norma hukum, ketidakpatuhan terhadap undang-undang MK bisa dipersoalkan ke PT UN. Ya. Pernah kita punya presiden dulu ketika pengangkatan Pak Patrialis Akbar, itu digugat ke PT UN, karena waktu itu prosesnya juga tidak transparan dan partisipatif. Di tingkat pertama itu dikabulkan oleh PT UN. Tapi memang di tingkat banding pada itu ditolak. Jadi intinya ada satu peluang yang bisa dimanfaatkan di situ. Yang lain adalah karena sekarang yang kita miliki adalah MK-MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Maka itu juga Anda bisa juga pun melaporkannya ke sana. Itu bisa dipersoalkan di sana. Meskipun selama ini kan MK-MK mengadili menyelesaikan persoalan berkaitan dengan hakim konstitusi. Ya. Kita ingin itu ditarik ketika proses seseorang ingin jadi hakim konstitusi. Dulu juga pernah, saya tidak sebut namanya, pernah juga ada hakim MK ketika mau masuk ke periode kedua, itu bertemu dengan anggota DPR, gitu ya, dan kemudian dilaporkan ke Dewan Etik dan diberi sanksi juga. Artinya apa? Ketika dia belum atau proses untuk menjadi hakim konstitusi itu bisa menjadi objek untuk diselesaikan lewat MK-MK. Jadi itu yang mau kita dorong yang sekarang. Tapi kalau yang depan tentu yang pertama kita perlu ada aturan tentang cooling off period, ada jeda waktu tertentu Dihadirkan untuk kembali aturan tersebut begitu ya? Pak? dihadirkan kembali aturan tersebut karena ini mengadili yang pekerjaannya politisi gitu. Oke. Itu ya. Itu penting diatur. Yang kedua perlu ada masing-masing lembaga membuat peraturan operasionalnya tentang tata cara seleksi yang sudah dimandatkan oleh pasal 20 ayat 1 Undang-Undang MK. Tanpa itu praktiknya akan abusive. Sekarang kita lihat di MA proses seleksi hakim konstitusi dilakukan secara terbuka, jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Mulai dari awal Januari sepertinya Betul. Pak ya. Nah, sementara di DPR mengalami regresi yang tadinya baik, sekarang malah jadi tertutup. Jadi paling tidak mereka ketiga lembaga itu bisa membuat aturan bagaimana berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, setransparan mungkin untuk mencari negarawan yang menguasai konstitusi gitu. Oke, Pak Hamdan, ini ada anggapan ataupun asumsi dari beberapa pihak bahwa ini MK sedang ingin dilemahkan sebenarnya. Bahwa kalau kita tahu betul MK sekarang lagi
kalau anak kecil lagi aktif-aktifnya begitu ya Pak ya. Lagi ada beberapa putusan progresif, misalnya soal Polri dilarang menduduki jabatan sipil. Ada beberapa poin ataupun putusan yang dinilai berpihak kepada masyarakat. Kemudian dengan masuknya sejumlah politisi ini, menurut Anda, apakah ini adalah, Anda setuju atau tidak ini akan melemahkan MK dan independensinya? Ya, tentu begini. Ada beberapa kali undang-undang yang dibuat oleh Presiden DPR yang secara substansial Ya. dan maksud dan tujuan itu membuat posisi MK itu menjadi kurang independen. Selalu berhadapan dengan MK sendiri biasanya ya. Akan misalnya diuji di MK, biasanya MK yang akan mempertimbangkannya, itu selalu jadi ribut biasanya itu. Wah, ini kok MK mengadili perkaranya sendiri, urusan sendiri biasanya begitu. Tapi ini yang beberapa kali yang terjadi. Tapi ada contoh yang bagus mengenai proses seperti ini ya di Rusia. Rusia itu saya kira bagus sekali. Memang tidak berasal dari DPR presiden seperti, tapi dia prosesnya sangat umum, tapi ada panel ahli yang memang dibentuk, sangat rumit sekali. Dan kalau ditemukan anaknya saja pernah ada masalah, itu langsung gagal itu menjadi hakim konstitusi, karena integritas itu yang paling pokok. Dan integritas itu terlihat dari prosesnya begitu? Dari prosesnya, dan itu kan dibuka secara luas itu. Wah, ini bagaimana sih, ini background-nya, ini anaknya, ini keluarganya, sampai dilihat semua. Karena apa? Mereka akan menjabat, ini samalah kita, ini seumur hidup ya. Ya, sampai model Amerika ya. Walaupun semula di Rusia juga ada pembatasan 8 tahun, ada 4 tahun dulu, habis itu 8 tahun, habis itu sekarang mereka lepas. Mereka kenapa lepas? Karena ketika perpanjang ada problem. Problem negosiasi tadi. Nah, ini seperti dulu. Nah, karena itu dulu saya nggak mau dites. Oh iya. Ya di periode kedua. Nah, jadi saya ingin memberikan pelajaran. Ini kan jadi persoalan di independensi. Saya nggak mau ajak bicara, saya nggak mau deh, pokoknya kalau nggak dipilih udah nggak gitu. Jadi dulu saya nggak mau ikut periode kedua karena dites lagi. Karena itu akan mengakibatkan ada negosiasi di belakangnya. Walaupun saya yakin saya tidak akan mau melakukan negosiasi, tapi saya tidak ingin model seperti itu. Jadi karena itu sekarang hakim konstitusi diangkat untuk masa jabatan sampai umur 70 tahun. Ya. Jadi tidak lagi pakai periode karena kasus itu. Karena kasus saya tidak mau dites di periode kedua. Tapi intinya saya katakan bahwa memang ada proses yang lebih transparan, lebih baik lah paling tidak gitu. Untuk melihat orang negarawan-negarawan yang benar-benar dipercaya. Karena jadi persoalan kalau rakyat sudah meragukan, jadi putusan walaupun baik, ada masalah itu. Jadi itu problemnya. Jadi karena itu proses ini menjadi penting. Nanti rakyat akan menganggap walaupun putusannya bagus, wah emang hakimnya dari sana gitu. Jadi ini sangat nggak bagus bagi marwah ya Mahkamah Konstitusi yang luar biasa diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar. Meskipun itu hakimnya mungkin yang dari politisi sekarang mungkin 2/9, Pak Arsul dan Pak Adis ya. Kedua, jadi itulah saya bilang kalau di MK itu yakin saya akan terjadi check and balance itu. Jadi harus dikontrol, tidak bisa satu hakim menguasai yang lain. Gimana menurut Prof Gayus? Apakah memang check and balances itu ya tadi Pak Hamdan menyampaikan ya memang butuh dari perspektif politik, butuh dari perspektif mungkin ahli hukum tata negara, akademisi. Menurut Anda check and balances itu hakim di MK tetap terjaga? 9 orang. Di Mahkamah Agung 3 orang. Hakim Agung 3 orang kecuali diperlukan tambahan-tambahan karena sesuatu hal. Misalnya berbeda masing-masing. 9 orang itu sudah mewakili semua unsur. Saya sangat tidak sepakat kalau disebutkan yang unsur politik yang mempengaruhi banyak persoalan. Tidak. Bukan latar belakangnya yang biasanya ya? Ya tidak pasti seperti itu. Ya mungkin kemungkinan ada tapi kecil sekali. Karena tadi pemilihan syarat itu kriteria saya sebut itu sudah ada. Jadi bagi saya diusulkan dengan orang yang sudah betul-betul terseleksi dari lembaga yang pengusul. Ada 3 kan. Nah setelah sampai memang kembali kepada pribadi. Punya integriti yang baik apa tidak. Kalau 3 harus ada pengadilannya. Tidak ujuk-ujuk dibawa ke. Saya juga tidak sepakat kalau hanya 1 di internal. Karena ini masalah 3 unsur bukan DPR. DPR itu 1
menjadi satu DPR. Mereka kan memang dikhawatirkan. Ya. Kalau ini kan kalau paripurna itu ya semua melalui berbagai. Saya wakil ketua fraksi di DPR. Hari saat memainkan juga bagaimana yang layak dan tidak layak untuk dibawa kepada putusan. Nah, bagi saya tetap ada pengawas. Baik. Publik lah pengawas. Ketika publik menemukan sesuatu ya bawa ke, kalau hari ini saya lebih cocok presiden membentuk Mahkamah lembaga. Etik tadi. Tidak, kalau itu terlalu lama persiapannya untuk mengatasi ini. Oke. Bentuk satu forum untuk bisa dan tepat unsurnya mengadili hal-hal yang terjadi sekarang ini untuk masuknya seseorang calon hakim MK yang sudah dipilih sebelumnya. Oke, baik. Begitu. Ini kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Saya mau minta satu persatu narasumber untuk mungkin menyampaikan sebenarnya pesan ataupun intisari yang ingin disampaikan kepada MK saat ini. Mungkin dari Prof. Gayus terlebih dahulu. Ya, MK harus sesuai melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai unsur-unsur yang bisa masuk ke MK, itu utamanya. Jadi kalau terjadi hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat, segera atasi. Mungkin minta presiden untuk ikut atau minta kepada DPR untuk menarik kembali dan sebagainya. Karena sudah sangat banyak yang persoalkan. Ya. Sudah terpilih, tetapi kalau diulang lagi, kan ini ada apa misalnya. Ada apa inilah yang perlu ditelusuri Ada oleh... apa dengan MK begitu ya, Prof? Bukan ada apa dengan cinta ya, Prof ya. Oke, baik. Saya lanjut ke Pak Hamdan. Silakan Pak Hamdan. Ya, saran saya begini. Jadi teman-teman siapapun ya kan sudah proses ini sudah dilantik pula. Jadi tanamkan dalam hati ya ketika menjadi hakim konstitusi seketika itu menjadi seorang negarawan. Putuskan ikatan emosional dengan yang lain. Tempatkan Anda di atas semua golongan dan di atas partai politik. Saya kira menempatkan diri sebagai seorang negarawan, seorang yang di atas semua golongan, agama, etnik, dan partai politik itu menjadi penting. Karena di tangan MK lah ya, harapan perjalanan bangsa ini bisa lebih baik dalam menegakkan rule of law. Baik, Ya. last but not least, Pak Yance. Ya, di banyak negara yang mengalami regresi demokrasi, pengadilan selalu menjadi sasaran. Ya. Termasuk juga Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dan kita lihat hari ini bukan hal yang pertama terjadi. Sebelumnya ada pergantian Hakim Aswanto secara tiba-tiba yang mengubah konstelasi putusan Undang-Undang Cipta Kerja ketika diuji kembali. Ada putusan MK 90 yang sama-sama kita tahu sudah menjadi skandal terkonfirmasi di MK. Dan kali ini juga terjadi. Dan kita mengkhawatirkan ini bukan yang terakhir gitu. Karena independensi peradilan itu selalu bersifat relasional. Dia tidak selalu datang dari dalam, tapi datang dari intervensi dari luar, dari presiden, dari DPR, dan kita khawatir itu bisa terjadi, bisa terjadi lebih parah lagi. Apalagi sekarang DPR sudah mempersiapkan perubahan undang-undang MK yang sebenarnya bisa meng-unpack hakim konstitusi. Jadi kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah court packing. Hakimnya memang diringkus untuk dikocok ulang hakim konstitusi kalau undang-undang MK itu disahkan. Sekarang sudah disetujui di tingkat pertama, tinggal dibawa ke tingkat kedua. Ini bom waktu yang menjadi berbahaya untuk independensi MK. Oleh karena itu publik harus memperhatikan ini, menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai satu lembaga kredibel, bisa menjadi tempat untuk warga negara mempertahankan hak-hak konstitusionalnya. Baik, terima kasih 3 narasumber saya pada malam hari ini. Ada Prof. Gayus, Pak Hamdan, dan juga Pak Yance. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di episode Inside Politics with Diana Valencia berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.